pembahasan kelima, iman kepada hari akhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasu al-khamisu, pembahasan yang kelima. Fil imani bil yaumil akhir, menerangkan iman kepada hari akhir. Mal yaumul akhir wa ma ma'nal imanu bihi, apa makna hari akhir? Wa ma ma'nal imani bihi, dan apa arti beriman kepadanya, yakni hari akhir. Hari akhir itu juga dalam bahasa Inggris disebut dengan the end. Apa? The end. The end itu hari akhir, yaumul akhir. Hari pembalasan itu disebut dengan judgment day. Apa? Judgment day, hari pembalasan. Yaumul jaza, judgment day. Akhirat itu disebut dengan hereafter. Apa? Hereafter. Akhirat. Ada istilah kiamat. Kiamat kalau bahasa Inggrisnya itu doomsday. Apa? Doomsday. Ada hari akhir, the end. Ada kiamat, doomsday. Hari pembalasan, judgment day. Akhirat, hereafter. Itu istilah-istilah bahasa Inggris ya. Fil imani, dalam iman, wal yaumil akhir. Apa itu hari akhir? Maju sini enggak Bu? Sini, di depan sini enggak? Agak maju. Dulu maju sedikit. Amal yaumul akhir, adapun hari akhir yang putra maju. Nah, agak mepet. Hari akhir itu adalah fahuwa yaumun azimul ahwal, yakni hari yang mencekam, hari dino ingkang agung pekewuhe, hari yang betul-betul orang itu sibuk masing-masing, hari yang orang itu tidak sempat melihat kanan kirinya, tidak sempat seorang ayah mencari anaknya, tidak sempat. Kalau sudah hari akhir itu adalah yauma la yanzuru mar'un nafsun li nafsin syai'a. Yauma yanzurul mar'u la yanzurul mar'u nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Masing-masing sudah nafsi-nafsi karena saking dahsyatnya hari akhir. Tushibu fihi al-atfal, tushibu podowan, digambarkan hari akhir itu saking dahsyatnya, mencekamnya, anak kecil itu beruban. Tushibu fihi al-atfal, saking stresnya, saking kuatnya pressure atau tekanan ya, itu anak-anak kecil itu sampai digambarkan beruban. Padahal secara genetik kan ya belum waktunya beruban. Orang kalau terlalu stres ya begitu, diantaranya ya. Taqumu an-nasu fihi min kuburihim, di hari akhir itu, bahkan di dalam Al-Quran itu kalau ada unta yang hamil itu nanti akan keluar itu. Wa ardu'at kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan hari kiamat itu nanti wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat manusia itu kayak geliang, kayak mabuk, padahal mereka bukan dalam kondisi mabuk. Pada hari itu manusia bangkit dari kuburan, baik yang dikubur di kuburan atau orang yang mati di tenggelam di laut, podo kabeh. Baik orang yang meninggal jasadnya ndak utuh, mencolot rene mencolot rono, ketabrak kereta api, ya nanti kuasanya Allah semuanya akan disatukan lagi, kemudian dibangkitkan. Jadi maknanya luas, bukan hanya dibangkitkan yang di kuburan. Nah, statusnya orang yang hilang bagaimana? Orang yang tenggelam bagaimana? Podo kabeh. Ya. Nah, itu hari akhir. Engko nek wis disempurnakan lagi jari jemarinya, kemudian semua tulang belulangnya yang hancur itu nanti akan dijadikan satu. Nanti mereka akan dibangkitkan terus digiring Yaumul Hasyr. Jadi setelah Yaumul Ba'ats, jadi tahapannya itu yang pertama Yaumul Ba'ats. Jadi setelah ditiup sangkakala, yang pertama fase perjalanan manusia di akhirat
Itu adalah yaumul ba'ts, bangkit semua. Sejak zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir, kemudian setelah itu digiring. Namanya yaumul hasyr. Hasyr dikumpulkan, digiring di sebuah tempat yang luas namanya padang mahsyar. Jadi proses penggiringannya itu disebut dengan yaumul hasyr. Momen atau hari di mana manusia digiring itu namanya yaumul hasyr. Tempatnya namanya padang mahsyar. Nah, kondisi orang ketika di padang mahsyar itu digambarkan macam-macam. Ada orang yang ke matahari itu digambarkan sangat dekat, bahkan hanya sejengkal di atas kepala. Ini mungkin sebuah metamorfosa atau perumpamaan betapa panasnya nanti. Tapi ada orang yang tidak kepanasan loh. Sab'atun, ada 7. Sab'atun tudhilluhullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mana nanti Allah akan memberikan naungan, memberikan payung ya, tatkala banyak orang yang tidak mendapatkan naungan. Nanti ketika di padang mahsyar, ketika di hari kiamat. Siapa saja golongan itu? Yang pertama, imamun adlun, pemimpin yang adil. Abot soalnya. Makanya ono pemimpin, wakil rakyat yang mungkin ibadahnya tidak seperti orang yang di rumah. Nenek rumah kan panjenengan bisa sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah qobliyah ba'diyah semaunya karena di rumah. Lah pemimpin yang selalu turun di lapangan, yaitu ibadahnya. Kalau dia adil, nanti betul-betul adil, semaksimal mungkin dia menegakkan keadilan di masyarakat, semaksimal mungkin nanti bekerja ikhlas, tulus, nanti Allah akan memberikan naungan nanti. Yang kedua adalah syabun ta'ibun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah itu menggambarkan Allah itu heran kepada pemuda yang taat. Allah itu takjub. Sakjane arek enom iki kan kondisi biologisnya, syahwatnya itu kan sedang menggebu-gebu, apalagi kalau puber. Ya, tapi iki kok ono arek enom sing sregep ning masjid, hatinya tertaut di masjid. Wes ngenteni. Tapi Allah juga heran kepada orang tua yang bermaksiat. Sakjane wayahe ibadah sing sregep kok cek bermaksiat. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, ya toh? Nah itu, nanti pemuda ini teksnya, bukan orang tua. Panjenengan masih merasa muda apa sudah tua? Nek cek ngerasa nom, ya beda ya, masih muda ya beda ya. Angkatan 60 atau 74. Nah, ya panjenengan semua masih muda, belum tua kan? Tua itu kan ya 60 tahun atau berapa lah ya. Nah, itu kalau kita masih merasa muda sekarang dan faktanya memang kita masih muda, ya sergap sing ibadah. Yang ketiga, nanti yang mendapatkan perlindungan dari Allah, masuk Mas Adrian, masuk aja, masih muda ini, tapi kok dingklang ini Mas Adrian. Kena samurat Mas? Oh, keceklau. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, hatinya tertaut kepada masjid, senengannya nih masjid. Ini orang yang atentif, orang yang perhatian terhadap jadwal waktu sholat. Nek ditakoi jam piro, pasti dia jawabnya presisi. Apalagi sekarang ada jadwal, ada aplikasi ya. Mbah-mbah biyen wae yang ditanyakan itu kalau bepergian ya di mobil itu, iki wis masuk dur apa durung nih? Mbak Putri dulu begitu, Mbak Jenegara itu. Orang-orang tua kan dulu gitu. Makanya enggak terlalu, bahkan ada mbah-mbah itu orang dulu itu enggak terlalu suka bepergian kalau nabrak waktu sholat. Isin dipikir sholat itu. Jadi kalau ada orang yang hatinya itu selalu nunggu kapan jamaah, kapan azan dan sebagainya, dia ke masjid, ya, itu berarti hatinya, nah itu nanti orang itu akan mendapatkan perlindungan. Yang keempat, orang yang saling mencintai, al-mutahabbina fillah, orang yang saling mencintai di jalan Allah. Sampean seduluran, satu teman, satu rekan, satu profesi, satu kantor, kalau hubungannya itu lillah, karena betul-betul mengharapkan kebaikan. Kalau dia sedang
ndak jelas atau mungkin sedang melakukan keburukan, kejelekan, Anda mengingatkan. Para ulama pepatah mengatakan khairul ashabi may yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Ya, sadiquka, kata pepatah mengatakan sadiquka man abkaka la man adhakaka. Ya, jadi temanmu itu adalah yang menangisimu, bukan yang mentertawakanmu. Ya. Kalau orang itu saling mencintai karena Allah, itu nanti ikhlas, nah itu nanti akan mendapatkan naungan. Makanya dulur iku kadang ono sing sampai dunya, kadang ono sing seduluran sampai akhirat itu tenanan itu. Panjenengan kalau silaturahmi ning dulur karena memang digerakkan ingin silaturahmi, memang ada rasa cinta, ya, ada rahmah, menyayangi, itu sudah termasuk ini, gitu loh. Tapi kalau orang sekarang itu modusnya berteman karena ada kepentingan, pinjam dulu 100, PDKT dan sebagainya, yaitu bukan seperti ini. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang menolak diajak berzina. Nah, ini berat ini. Apalagi yang ngajak itu wanita yang cantik. Nah, orang yang laki-laki menolak diajak berzina. Dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini contohnya kan seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia menolak ajakan seorang wanita yang menjadi majikannya, namanya Zulaikha. Ada yang mengatakan Zalikha. Zalikha ini adalah istri dari wazir. Wazir itu adalah perdana menteri. Jadi Yusuf itu dibesarkan di sebuah rumah yang besar miliknya seorang perdana menteri atau menteri. Nah, istrinya ini yang tidak tahan melihat Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, suaminya ini meninggal, kemudian Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Endingnya begitu. Plot twistnya apa? Plot twistnya apa? Twist plot. Ending yang tak terduga. Ternyata Zulaikha ini masih perawan. Suaminya yang meninggal ini punya penyakit impoten. Jadi begitu kisahnya. Jadi akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Kisahnya seperti itu. Sampai Nabi Yusuf itu menjadi menteri, dia dipercaya sebagai bendahara negeri Mesir waktu itu. Dia juga pandai membuat bendungan yang mengairi seluruh negeri Mesir, diambil dari sungai Nil. Ada sumurnya juga, sampai sekarang itu ada di Mesir peninggalan namanya Bi'ru Yusuf, sumurnya Nabi Yusuf. Sampai sistem irigasi itu dulu Nabi Yusuf itu pinter, tapi Nabi Yusuf itu sabar. Dia itu kan dipukuli, hampir dibunuh sama saudara-saudaranya. Dia tidak dendam. Suatu ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya ini yang berjumlah 11 itu, ya, dari negeri Syam menuju Mesir karena ada paceklik. Nabi Yusuf sudah hidup makmur di istana, dia menjadi seorang menteri. Dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Pertemuan pertama Nabi Yusuf tidak langsung ngaku, lupa, saudara-saudaranya itu lupa karena sudah lama ketemu. Kalau yang dihadapi itu adalah Yusuf. Dia minta makanan, dia minta perbekalan karena dia di negerinya itu paceklik, kekeringan dan sebagainya. Sama Nabi Yusuf begini, kamu ada satu saudara lagi ya yang tidak diajak? Iya, namanya Bunyamin. Bunyamin ini adalah masnya Nabi Yusuf yang dicintai oleh ayahnya, yakni Yakub, ya. Yakub, maksudnya apa Yakub ya? Yakub ya. Yakub karena menggantikan posisi Yusuf. Nabi Yakub ini mengira bahwa Yusuf ini sudah tidak ada. Maka dia kemudian yang dicintai setelah Yusuf itu adalah Bunyamin. Nabi Yusuf tahu, ya. Akhirnya disuruh kembali lagi. Nanti kalau ada paceklik kamu kesini lagi, barangmu tak sita dulu. Akhirnya Akhirnya saudaranya ini pulang, bertemu dengan ayahnya, ngomong kalau Bunyamin harus diajak ke sana. Ayahnya ini Nabi Yakub tidak percaya, kamu dulu sudah pernah membohongi saya. Kamu dulu janji Yusuf mau dijaga. Sekarang Bunyamin kamu mau ajak ke negeri yang jauh berpisah dengan saya. Sudah ayah, kami janji akan menjaga Bunyamin. Akhirnya datang, kemudian Bunyamin disita sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang,
kedua kalinya ke saudara Bunyamin saya sita. Istilahnya saya tawar dulu. Kamu silakan pulang, ajak ayah kamu ke sini. Ajak ayah kamu ke sini, ini baju saya. Baju saya bawa pulang. Itu dari kejauhan, ya ibaratnya mau masuk gerbang negerinya itu di negeri Syam. Nabi Yakub itu sudah mencium aromanya Nabi Yusuf dari baju yang dibawa itu. Luar biasa cintanya kepada Nabi Yusuf ini, si Nabi Yakub ini. Kemudian bajunya itu diusapkan ke mukanya ini, ke wajahnya yang asalnya buta. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu betul-betul ngempet, dia sedih, yang marah jadi satu, marah kepada anak-anaknya tapi tidak diungkapkan, ya kecewa juga, ya sedih, itu sampai bola matanya itu memutih karena sering nangis. Nah ketika diusap itu pulih, dia bisa melihat dengan normal. Akhirnya diajak, ayahnya diajak, ibunya diajak ke negeri Mesir untuk menemui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, kamu lupa tak, saya ini Yusuf. Kaget, 11 saudaranya itu minta maaf, langsung sujud. Itulah takwil dari mimpinya Nabi Yusuf. Saya melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan bersujud kepadaku. Matahari adalah ayahnya, bulan adalah ibunya, 11 itu bintang adalah saudara-saudaranya bersujud. Saudara-saudaranya minta maaf, menyesal. Apa kata Nabi Yusuf? Sesungguhnya syaitan telah membuat tipu daya di antara kita. Tidak apa-apa, ini adalah tipu daya syaitan. Betapa sampai ketika besar pun Nabi Yusuf tidak ada dendam. Bahasanya adalah ini tipu daya setan, bukan kesalahan kalian. Nah itu betapa legowonya Nabi Yusuf. Kemudian yang mendapat naungan nanti yang keenam adalah seseorang yang bersedekah, gemar bersedekah. Yang ketujuh terakhir, seseorang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan sepi, air matanya mengalir. Ketika dia sholat, ketika dia zikir, ketika dia tafakur sendiri, qiyamul lail, air matanya mengalir zikir karena Allah, nanti mendapatkan perlindungan. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah, karena rasa rindu, karena ada harapan dan seterusnya, air mata ini akan menjadi pemadam api neraka kelak. Nah dari 7 ini, ada yang 1 kriteria bisa kita jalani, atau bahkan lebih dari 2 atau 3. Yo sedekah, yo hatinya tertaut ke masjid, atau mengingat Allah, ya, saling mencintai saudaranya karena Allah, atau kita kalau diberi amanah itu adil dan seterusnya, itu luar biasa. Ya, jadi kiamat itu nanti kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar, wong iku kondisinya beda-beda. Ila soidin, di sebuah tempat padang mahsyar itu digiring ke tempat yang satu, tempat yang tinggi. Lil hisabi, untuk apa digiring? Untuk proses selanjutnya, yakni penghitungan amal, hisab, namanya yaumul. Nah, kaya saiki usum pemilu jenenge quick count, apa? Quick count. Terus ulama itu sing jenenge ulama mesti mikir, berapa lama sih namanya yaumul hisab itu? Dari sejak manusia pertama nanti sampai akhir. Itu kalau menukil keterangannya Gus Ba menukil keterangan para ulama, itu waktunya itu waktu duha sampai sebelum duhur, waktu mulai duha sampai sebelum beres. Jadi cepet, gak dihitung siji-siji kayak panjenengan ngitung utangi siji-siji. Ya, paham? Nah, jadi yaumul hisab itu sat-set gitu, cepet. Mari wis. Nah, nanti kalau sudah dihitung kan ditimbang, ya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir, sing timbangane berat, amal baike akeh, isyah radiyah, mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kok timbangane enteng, amale titik enteng, akeh dosane. Fa ummuhu, gon balik tempat kembalinya dia nanti hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apa yang dimaksud, apa yang kamu ketahui tentang hawiyah? Narun hamiyah, neraka hamiyah yang sangat panas. Bahasanya kan bagus. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Nah, atau di dalam surat Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nanti ada kelompok kiri, wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Nek sing yamin iki otomatis masuk surga, shimal ini masuk neraka.
Makanya kemarin saya terangkan, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, nanti ketika di akhirat, ketika semuanya kacau balau, ketika orang sedang bingung dengan sendirinya, tidak sempat ngurus orang lain, sibuk dengan dirinya masing-masing, bagaimana saya bisa berjumpa dengan engkau? Kemudian Rasulullah mengatakan, nanti saya akan jaga-jaga di 3 tempat. Yang pertama di Al-Mizan, nanti saya akan mendekat ke situ. Ya, nanti saya akan memberikan syafaat. Kalau ada umatku yang timbangannya kok ringan, amalnya sedikit, nanti akan saya kasih syafaat. Yang kedua, nanti saya akan jaga-jaga standby di As-Sirat, jembatan, titihan. Nanti kalau ada yang mau nyemplung, pakai syafaat. Yang ketiga, nanti saya akan jaga-jaga juga standby di Al-Haud, telaga. Nanti siapa yang saya kehendaki, nanti akan saya suruh minum. Dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Nah, itulah faedahnya sholawat. Jadi para ulama itu sudah memberikan preview dari sekarang. Memang salah satu cara untuk memotivasi kebaikan itu adalah dengan, para ulama tipsnya adalah dengan membayangkan nanti kubur itu seperti apa, ngelewati as-sirat itu seperti apa, ketika di padang mahsyar itu seperti apa. Itu sering dibayang gitu loh. Paham tuh? Nah, yaumul hisab itu kayak apa? Sehingga itu mendorong orang untuk berbuat kebaikan. Il-hisabi summa ya'ulu amruhum ilan na'im awil adab. Kemudian setelah dihisab, masing-masing itu apakah masuk surga atau mendapatkan siksa, masuk neraka. Wa ammal imanu. Nah, proses tadi yaumul ba'as, yaumul hasyr digiring, yaumul mizan atau yaumul hisab. Kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan, atau di dalam istilah lain diistilahkan dengan yaumul fasl. Yaumul fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl. Faslun itu artinya kelas. Kelas itu dinamakan fasl karena dia memisah antara satu kelas dengan kelas lain, antara satu ruang dengan ruang lain, namanya fasl. Lawannya wasl. Waslun, wasilah, silah itu artinya menyambung, silaturahmi menyambung, sebaliknya lawannya faslun. Faslun itu memisah. Ya, jadi indahnya bahasa Arab itu satu huruf sudah beda makna dan kontras sekali maknanya. Soleh itu orang yang baik, tolih pakai to itu orang yang gak bener. Nah, podo me kacek sak huruf tok, soleh dengan tolih itu sudah kontras maknanya. Kemudian, nah itu harus kita imani. Jadi proses-proses itu semuanya itu harus kita imani dan harus kita percaya. Wa amal imanu bihi fa huwa tasdiq. Iman itu dengan membenarkan bi annahu la budda ya'tiya, bahwa yaumul akhir itu pasti akan datang. Nah, inilah yang membedakan kita dengan orang non-muslim. Orang non-muslim, orang kafir itu tidak percaya bahwa nanti orang itu akan dibangkitkan. Taunya mati ya mati, terus tidak ada apa itu dibangkitkan kemudian nanti digiring, itu mereka tidak ada seperti itu, beda konsep. Nah, kita harus meyakini itu. La budda ayati wa ayyadhara fihi jami'u ma warada. Semuanya itu keterangannya apa-apa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis tentang kondisinya itu harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya masing-masing. Nah, sudah itu aja dulu. Titik Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa habitna fi tariqatihim wa mu'afat